Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Braisel Cooking. Ini donatnya besar ya teman-teman. Ini dough 20 gram. Hasilnya bisa sebesar ini ya teman-teman. Ini permukaannya juga halus, donatnya kokoh, white ringnya juga lumayan tinggi ya teman-teman. Ini saya akan sharing ke teman-teman ya bagaimana cara pembuatannya dengan menggunakan teknik yang sederhana. Semoga ini dapat bermanfaat. Ini kita langsung aja ke bagian proses degazing. Teknik yang pertama, setelah adonan dibulat padatkan, kemudian langsung aja kita ambil satu adonan yang pertama, kita bulatkan, kemudian ini kita pipihkan dengan perlahan saja ya teman-teman. Biarkan adonan ini masih bervolume seperti ini. Nah, kemudian kita bisa ratakan dengan rolling pin atau dengan rolling pin yang istimewa ini ya dari Paralon. Nah, dengan merolling seperti ini dapat membantu seberapa besar hasil donat yang kita inginkan. Atau teman-teman bisa gunakan cetakan ya. Tapi saya sarankan teman-teman jangan terlalu menekan dengan kuat ya. Jadi biarkan adonan ini bervolume seperti ini. Nah, teman-teman bisa menghaluskan kembali dengan cara mengelus-ngelus seperti tadi saya lakukan. Nah, ini bisa dirapihkan. Nah, jika kurang ini masih terlihat ada gelembung, kita bisa dipipihkan kembali seperti ini. Nanti gelembungnya dia akan muncul di pinggir ya teman-teman. Nah, jika ada gelembung seperti ini, teman-teman bisa pecahkan. Ini untuk kemudian kita rapikan kembali bagian sisinya. Dan kita juga bisa merolling kembali sampai permukaannya ini menjadi rata, kemudian kita lubangi adonannya. Tips dari saya agar mendapatkan hasil berwhite ring dan kokoh, juga permukaan yang mulus. Ini di bagian sini teman-teman, usahakan adonan itu jangan kelebihan resting ya teman-teman. Jadi kita harus melakukannya dengan cepat, jadi kejar-kejarannya dengan fermentasinya ragi ya. Karena jika adonan over resting, dia akan lebih lunak dan tidak membal lagi seperti ini ya teman-teman. Artinya dia akan lebih mudah untuk dibentuk. Tapi jika kita menekan terlalu kuat atau ditekan dengan kencang, hasil akhirnya akan keriput dan tidak kokoh. Jadi usahakan adonannya ini masih membal seperti ini dan bervolume ya. Ini satu lagi teman-teman, kenapa saya selalu menggunakan squid ini di bagian ujungnya, supaya tidak terlalu banyak adonan yang tersisa ya teman-teman. Nah, saya juga tidak menggunakan alat pembolong ini karena terlalu kebesaran, jadi cocoknya untuk donat besar ya. Kemudian ini dengan teknik lain ya teman-teman, bisa menekan adonan sekaligus seperti ini. Jadi jangan khawatir adonannya nanti tidak mengembang sempurna. Asal jangan over resting ya teman-teman. Jadi kita harus mengenali adonan yang over resting dan adonan yang masih membal seperti ini. Jadi teman-teman bisa sesuaikan teknik yang digunakannya. Lalu bagaimana jika adonan terlanjur over resting? Nah, solusinya teman-teman, cara memipihkan adonan atau menekan adonan dengan pelan atau secara perlahan. Jadi jangan terlalu ditekan kuat-kuat. Jangan sampai terlalu pipih atau gepeng seperti yang ini ya teman-teman. Karena akan mengakibatkan donat gagal berwhite ring dan juga tidak kokoh. Dan dapat mengakibatkan donat itu keriput setelah digoreng. Kemudian untuk cara proofingnya itu pun berbeda ya teman-teman. Jadi ini tidak memakan waktu yang banyak jika kita terlanjur over resting. Jadi cukup 35 menit saja atau disesuaikan dengan suhu ruang di tempat teman masing-masing. Tetapi jika adonan masih membal atau kita gunakan teknik 1 kali proofing ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa gunakan teknik yang ini dengan menekan kencang sekaligus. Tujuannya supaya adonan lebih padat dan hasil donatnya nanti menjadi kokoh. Dan sebagai tips tambahan ya teman-teman, supaya permukaan donatnya halus, jadi teman-teman usahakan pada saat rounding harus sampai mulus. Nah, dan ini setelah di proofing selama 35 menit, adonan sudah lebih mengembang.
Ini kita bukakan dulu tutupnya, kita angin-anginkan supaya pori-pori pada adonan itu kembali tertutup dan adonan menjadi lebih mulus dan halus. Nah ini teman-teman, ini yang saya gunakan teknik menekan pelan ya pada saat degazing, jadi lebih cepat mengembang ya. Jadi pada menit ke-35 ini sudah mengembang seperti ini ya. Jadi ini bisa kita panaskan minyak ya teman-teman. Nah dan ini berbeda dengan adonan yang kita tadi tekan sekaligus dengan kencang ya. Jadi mengembangnya sedikit lebih lama ya teman-teman. Jadi membutuhkan waktu yang agak lama. Tapi ini pun nanti hasilnya akan bagus ya teman-teman. Nah kemudian karena yang pertama tadi sudah mengembang, jadi ini tadi di menit ke-35 saya udah panaskan minyak. Di menit ke-50 ini sudah menggoreng ya teman-teman. Jadi tetap ya teman-teman, panaskan minyak di api kecil atau api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Jangan gunakan api yang besar ya. Karena pada saat digoreng dengan api yang kecil, jadi adonan ini atau donat-donat ini mengembang pada saat digoreng ya. Dan usahakan pada saat digoreng itu jadi kasih space ya teman-teman, jangan kepenuhan. Ini memang pas banget ya, jadi sedikit space untuk donat-donatnya. Jadi ini tips terakhir ya teman-teman untuk bagaimana donat supaya berwhite ring. Jadi gunakan minyak yang banyak, kemudian gunakan api yang kecil supaya donat pada saat digoreng jadi bervolume. Nah jadi white ringnya terbentuk ya teman-teman. Oke, ini kita lanjut goreng semuanya. Nah ini dia hasilnya teman-teman. Nah ini yang tadi pada saat degazing ya, dengan menekan pelan ya teman-teman. Ini donatnya sama berwhite ring, tapi terlihat sedikit kurang halus dan mulus ya permukaannya ya teman-teman. Jadi sedikit terlihat kurang kokoh gitu. Padahal ini sebenarnya dipegang ini sangat kokoh banget ya teman-teman. Dan donatnya tuh empuk dan fluffy ya. Nah dan yang ini tadi yang kita waktu degazing kita tekan dengan kencang, ini terlihat ya donatnya lebih mulus gitu ya, permukaannya lebih mulus dan halus ya, dan terlihat lebih kokoh, jadi tidak terlihat keriput ya gitu teman-teman. Nah ini dia ya, jadi permukaannya lebih mulus aja. Ini donatnya besar ya teman-teman, hampir setelapak tangan ya. Ini dough 20 gram ya teman-teman. Dan hasil akhirnya ini kurang lebih 8 cm ya teman-teman. Ada yang lebih, ada juga yang kurang dari 8, ada juga yang pas ya teman-teman. Maklum ini kan tidak pakai cetakan ya teman-teman. Nah sekarang kita lihat dalamnya ya teman-teman. Ini yang tadi tidak kita tekan kencang ya teman-teman, jadi masih ada keriput di white ringnya ya. Ini donatnya empuk dan dalamnya itu seratnya halus ya teman-teman. Jadi donatnya tuh lembut ya. Dan ini tahan sampai 3 hari ya di suhu ruang di tempat tertutup. Nah terlihat donatnya sangat lembut ya teman-teman. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.